guys, happy Sunday. Di sini aku mau speak up karena kemarin banyak yang ngasih tahu aku, Kanat ini rame banget loh gitu, yang story aku sama mahasiswa Unpar yang minta UASnya dijokin ke aku. Awalnya aku nggak tahu kenapa rame, karena itu kan di story aku ya gitu, dan aku seperti biasa suka sharing. Tapi ada akun Twitter namanya Unpar Fest yang up itu di Twitter gitu. Well, sebenarnya si Unpar Festnya juga nggak yang gimana-gimana, dia super santai dan chill, bahkan captionnya juga kayak maba sekarang ada-ada aja ya gitu. Tapi orang-orang luar pada berdatangan, jadilah itu thread makin rame, komen makin banyak sampai viral dan trending. Aku sempat baca beberapa komennya tuh rata-rata sebenarnya intinya sama ya. Pertama katanya aku tuh kayak tega banget gitu, aku nggak mikirin masa depan si anaknya gimana kalau dilaporin. Gitu. Abuse of power. Terus yang ketiga tentang aku yang flexing, suka pamer gitu, mentang-mentang aku dulu mantan asdos sama lulusan terbaik. Banyak banget yang komen, parah banget sih Natia, jahat banget, gini doang dilaporin. Padahal si anaknya tuh udah minta maaf, dia nggak mikirin masa depan si anaknya. Soalnya mereka tuh kenal aku dan tahu gitu detail cerita ini tuh gimana gitu. Padahal guys, mau tahu faktanya? Nih. Nah, jadi itu dia guys faktanya. Jadi intinya aku nggak ngelaporin sama sekali. Kalaupun aku mau laporin, ya tinggal telepon gitu misalnya ke Unpar ya, atau telepon dosen-dosen yang ada gitu, aku punya nomornya dan kenal baik. Ngapain pakai up ke story gitu kan? Tapi tujuan aku ngepost story itu adalah untuk edukasi, untuk ngasih efek jerah nggak cuma ke yang bersangkutan tapi juga ke followers aku, dimana aku lumayan sering dapat DM kayak gini, nggak cuma sekali dua kali, bahkan ada yang pernah DM aku fotoin soal ulangan dia dan minta aku yang kerjain. Aku tuh sampai ada di titik yang kayak, wah kok kayak gini banget ya sekarang. Kenapa ya anak-anak sekarang tuh kayak gampang banget melakukan hal kayak gini. Padahal aku udah pernah juga kasih tahu, nggak cuma sekali dua kali juga guys, aku udah kasih tahu via chat, secara personal, udah dikasih tahu, tapi ada lagi dan makin banyak jumlahnya. Seolah-olah ini tuh udah kayak sesuatu yang dinormalisasi. Makanya aku kayak mikir, oke, I need to speak up about this, ini concern aku, dan makanya aku post di story untuk menyuarakan concern aku. Kedua, banyak yang komentar soal abuse of power. Buat teman-teman yang nggak tahu, abuse of power itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi katanya karena aku selebgram atau influencer, terus punya followers yang banyak, aku punya power untuk menekan seseorang gitu. Well, kalau dipikir-pikir, kalaupun aku bukan selebgram atau influencer atau public figure atau apapun itu, aku akan tetap melakukan yang sama karena aku peduli sama alma mater aku, yaitu HI Unpar. Gak ada hubungannya atau korelasinya antara status aku sebagai selebgram atau influencer di sini sama hubungan baik aku sama dosen-dosen Unpar. Sama sekali gak ada. Ini kebetulan karena emang udah kenal baik dari dulu. So, apa yang aku post itu adalah bentuk kepedulian aku dan bentuk concern aku terhadap masalah perjokian, apalagi yang terjadi di HI Unpar. That's it, as simple as that. Ketiga, banyak banget juga yang komen soal flexing. Katanya, alah itu flexing, pamer doang, mentang-mentang mantan asdos sama lulusan terbaik. Well, kalau menurut kalian itu flexing, terserah, silahkan. Tapi menurut aku pribadi, itu bukan flexing, itu ngasih tahu lebih tepatnya background aku dan pengalaman aku dulu pernah jadi asdos, dan bisa jadi sampai lulusan terbaik itu aku penuh perjuangan, berjuang di setiap prosesnya, itu yang aku tulis, dan itu aku penuh kerja keras. Intinya apa? Ya aku berjuang gitu. Kalau misalnya aku bisa, ya berarti kalian juga bisa. Itu bukan flexing justru. Kalau aku flexing kayak, wah gue nggak belajar, gue nggak berjuang, tapi gue lulusan terbaik dan gue dipilih jadi asdos, kayak ya udah gitu, gampang aja gitu dapat semuanya. That's flexing. Kalau nih, misalnya nih, aku nggak tulis background aku, terus aku mau speak up nih tentang concern aku tadi, masalah perjokian atau masalah-masalah di dunia pendidikan, apalagi nih yang terjadi di Unpar. Orang dengan gampangnya pasti ngomong kayak gini, alah siapa lu? Emang ngerti soal pendidikan? Selebgram doang. Tuh, karena orang nggak tahu background aku. Itu kenapa menurut aku penting untuk ngasih tahu background aku. Dan plus untuk motivasi followers aku. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa. Dan anehnya lagi, orang ngeliatin harta di sosmed dibilang motivasi. Tapi orang ngeliatin background pendidikan dibilangnya flexing. Sebenarnya itu sih guys, poin-poin besarnya udah dibahas. Sisanya sih komen-komen
yang apa ya, menurut aku kayak nggak bisa dikomenin lagi karena ini datang dari orang-orang yang belum move on dari masa lalu. Jadi kasus-kasus yang dulu misalnya pas aku rame soal Jenny apa dibawa lagi, diaduk lagi, digoreng lagi, ya pokoknya intinya ditambah-tambahin lagi, dibubuhin lagi gitu. Ada yang fitnah juga masih ada soal pas aku nyamperin anak SMA di Cilegon yang salah satu haters aku mau ngasih edukasi tapi dibilangnya mau ngeluarin anak itu, masih ada juga. Padahal video faktanya ini udah ada di YouTube, kalau bisa ditonton karena bisa lihat gurunya yang baik nerima kita dan segala macam. Ini semua fitnah. Oh, ada satu lagi, ini lucu banget sih. Ini menarik banget dan kayak wow gitu. Nah, jadi dari postingan itu guys, itu postingan antah berantah nggak tahu siapa, tapi dia ngaku-ngaku dia adalah pelatih vokalnya temen aku yang anak dance cover. Langsung aja ya, ini grup yang dimaksud tuh maksudnya Invasion. Dan ini orang yang dia maksud namanya Hasbi. Kan dia bilang kita dekat ya. Kita emang dekat kan? Sangat dekat. Iya, terus kenapa aku tahu itu Hasbi? Karena emang Hasbi kan lagi bikin lagu sama Raka, satu proyekan. Terus memang pas Raka minta feedback untuk lagu itu, untuk part ref, kita, bukan aku doang, aku, Randy, Rani, Amel tuh ngasih ide, kenapa nggak ada suara ceweknya di sini bagus nih. Bukan aku ya yang nyanyi, enggak gitu. Takutnya tadi kira aku mau dapet part, enggak. Maksudnya ada suara ceweknya karena lebih easy listening. Terus Hasbi setelah itu masuk kayak gitu-gitulah, maksudnya ada ide. Tapi di postingan itu dia bilang aku nggak bisa lagi. Aku bilang kamu nggak bisa nyanyi, jadi kamu nggak harus ambil part itu. Itu benar apa nggak ya? Kita tanya Hasbi langsung. Itu sangat nggak benar ya, karena Kananda sendiri juga nggak pernah ngomong kalau aku tuh nggak bisa sama sekali. Kananda justru dukung banget aku gitu, nge-support aku banget, dan masukan dari Kananda itu positif, aku terimanya juga positif. Nah, sedangkan yang di post di tweet itu sangat dilebih-lebihkan atau nggak sesuai fakta sama sekali. Nah, lucunya pas Hasbi ngechat mau silaturahmi, halo gitu, intinya gitu, kayak ini maksudnya apa ya. Itu langsung dihapus, langsung hilang orangnya, langsung dihapus. Padahal itu temen dia, pelatih vokal dia. Bilangnya sih temen aku ya, tapi ya itulah guys. Maksudnya yang jelas aku nggak pernah ya bilang kamu nggak bisa nyanyi atau gila kali, maksudnya kayak itu tuh bener-bener ngada-ngadanya udah level dewa. Aku aja kaget banget. Bisa-bisanya dia bilang kayak gini, Kananda aja nggak mungkin ngomong kayak gini gitu. Aku yang beneran orang yang disebut itu kayak nggak mungkin. Dan kalau misalnya dia bilang kayak gitu, itu secara nggak langsung dia ngefitnah aku ngomong kayak gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi dia ngefitnah kamu dan kamu jadi nggak enak itu kan ke aku gitu. Ya intinya kita nggak tahu kenapa dia ngelakuin itu. Bisa mungkin nggak suka, ya kita juga nggak perlu tahu alasannya kenapa nggak suka. Intinya dia mungkin memanfaatkan momen karena ini lagi rame. Oh, sekalian aja nih gue cerita nih, asik rame cerita gue, ya gitu-gitulah. Intinya apapun yang kalian lihat di Twitter atau di internet tuh belum tentu bener guys. Itu banyak banget fitnahnya gitu. Ini udah jelas-jelas buktinya dikonfirm langsung sama orangnya.